Hai adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal nih yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, kenakan pakaian yang rapi ya adik-adik saat beribadah. Kemudian yang kedua, siapkan Alkitab dan Kidung Ceria terlebih dahulu. Yang ketiga, ikuti ibadah dari awal hingga akhir ya adik-adik. Yang keempat, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan juga didokumentasikan. Yang kelima, selamat beribadah adik-adik. Waktunya sekolah minggu. Yeay! Nah, adik-adik, biar kita lebih semangat lagi buat memulai ibadah di hari ini, kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 241. Judulnya Dalam Nama Yesus. Kita nyanyiin 2 kali ya. Dan seperti biasa, pagi hari ini kita nyanyi bareng Kak Deiko. Karena lagu ini lagu penuh semangat, untuk itu adik-adik di rumah bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita mulai sekali lagi, lebih semangat lagi, sambil bertepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama nih, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan untuk kami dan juga untuk kedua orang tua kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah IHMPA kami. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin pada ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah siap, boleh dibuka dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-67, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 67
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Adik-adik sudah menemukan? Kakak Feby tunggu. Kalau sudah, Kakak Feby akan bacakan pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Mazmur 67 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengamini pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini dan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Rina, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 317. Kidung Ceria 317. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sudah ketemu? Kidung Ceria nomor 317. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Oke? Yuk Kakak Daiko kita nyanyi. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Bait yang kedua. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami. Biarkanlah kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan kita terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Kakak bacakan ya. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel
dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang berada di pembuangan di Babel. Ya, apa sih itu artinya? Nah, artinya bangsa Israel itu berada jauh dari rumahnya. Bukan berada di rumah sendiri, tetapi mereka berada di negara yang lain. Ya, mereka dibawa sebagai tawanan, ya, mereka dibuang di suatu tempat, ya, dijadikan satu di suatu tempat dan tidak bisa melakukan kegiatan yang biasanya mereka lakukan kalau mereka ada di rumah. Nah, hal itu dapat kita rasakan sekarang. Nah, sudah beberapa lama ini kita juga tidak bisa melakukan banyak hal yang kita sukai. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa ke sekolah, kita juga tidak bisa untuk sementara waktu beribadah di gedung gereja. Iya Kak, ya kan? Nah, karena pada saat ini sedang ada wabah penyakit yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah. Nah, karena itu, karena kita tetap di rumah, tetapi adik-adik tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasa tidak menyenangkan, karena semua ini sudah menjadi aturan dari pemerintah kita. Oleh karena itu, dalam masa-masa sekarang ini kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Ya, kita harus selalu rajin berdoa supaya Tuhan menguatkan
kita semua, supaya Tuhan menguatkan adik-adik, supaya diberi hikmat, bisa bermain dengan kakak-kakak, dengan adik, dengan mama papa, bisa membantu mama papa di rumah, supaya tidak membosankan kan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita selalu berdoa, ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk mengamin firman Tuhan yang udah kita dengar tadi, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 37, judulnya Allah Bapa Melindungi. Kita mau nyanyiin bait yang pertama sampai yang ketiga ya. Oke, ayo Kak Deiko. Allah Bapa melindungi anak-anak yang di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal nangan seimbang. Bait yang kedua. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Bait yang ketiga. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat menjaga niat si jahat. Nah, saatnya kita akan melakukan aktivitas adik-adik. Aktivitas pada minggu ini dari kelas TK sampai kelas tanggung, semuanya tugasnya adalah membuat video. Tapi tiap kelas beda-beda. Tugasnya membuat video itu tentang apa itu beda-beda. Nah, kita mulai dari kelas TK dulu ya. Kakak Polin akan jelasin dari kelas TK dulu. Kelas TK ini dibagi menjadi 2, yaitu kelas TK untuk batita, adik-adik bawah 3 tahun, dan untuk balita, adik-adik di bawah 5 tahun. Nah, pertama kakak Polin akan jelasin yang batita dulu. Untuk adik-adik yang di bawah 3 tahun, tugasnya adalah membuat video dengan dibantu orang tua dengan mengucapkan, "Aku bersyukur karena Tuhan memberi aku kesehatan." Ya, membuat video dibantu oleh orang tua dengan mengucapkan, "Aku bersyukur karena Tuhan memberi aku kesehatan." Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kelas TK balita. Kelas TK balita, adik-adik yang di bawah 5 tahun sama juga membuat video, tapi tugasnya adalah makan sendiri. Nah, adik-adik yang balita, adik-adik yang di bawah 5 tahun sudah bisa kan makan sendiri? Jadi tidak boleh disuapi sama orang tua ya. Sambil makan sendiri, adik-adik mengucapkan nih, "Aku bersyukur Tuhan karena sekarang aku bisa makan sendiri, tidak harus disuapi." Adik-adik makan sambil di video, sambil mengucapkan, "Aku bersyukur Tuhan karena sekarang aku bisa makan sendiri, tidak harus disuapi." Mengerti ya adik-adik TK? Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya nih Kakak Polin akan menjelaskan untuk kelas kecil, kelas AK. Kelas AK ini juga membuat video, namun tugasnya adalah menyebutkan 5 pertolongan Tuhan dalam hidup adik-adik. Contohnya gimana Kak? Contohnya 5 pertolongan Tuhan dalam hidup kakak Pauline. Tuhan pernah menolong kakak Pauline waktu kakak Pauline sakit. Tuhan pernah menolong kakak Pauline waktu kakak Pauline susah mengerjakan PR. Dan bla 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 bla. Sebutkan 5 pertolongan Tuhan ya dalam hidup adik-adik. Harus 5 sambil di video. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Kemudian kelas tanggung. Nah, kelas tanggung ini juga membuat video. Nah, membuat videonya kelas tanggung ini berbeda.
kelas tangguh membuat video sambil berdoa. Berdoa buat apa, Kak? Buat siapa? Berdoa untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung agar Tuhan mencukupkan mereka. Kan di tengah wabah corona yang seperti ini, pasti banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung seperti kita semua. Oleh karena itu, adik-adik yang kelas tanggung, kita doakan mereka. Adik-adik doakan mereka, saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu tadi, agar Tuhan mencukupkan mereka di tengah-tengah kondisi saat ini. Oke, mengerti? Bisa ya adik-adik? Adik-adik kelas tangguh sudah pintar berdoa dong pastinya. Oke, demikian penjelasan aktivitas pada minggu ini. Untuk adik-adik semua, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, gak kerasa nih kita udah di akhir ibadah lagi. Pesan kakak, jangan lupa firman Tuhan yang udah kita dengar tadi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga untuk aktivitasnya, jangan lupa dikerjain karena kakak-kakaknya nunggu. Oke adik-adik? Nah, seperti biasa, ibadah hari ini ditutup dengan doa syafaat bersama orang tua ya. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kami selaku pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Nasaret Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyisihkan waktu untuk mendampingi anak-anak beribadah dan mengerjakan aktivitas. Semoga keluarga Bapak dan Ibu sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.